Ada 8 tempat paling mustajab untuk berdoa di tanah haram atau di tanah suci. Apa saja ke-8 tempat tersebut? Simak videonya, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kita kembali ketemu di Sum Channel. Di video kali ini aku akan mereview tentang 8 tempat paling mustajab untuk berdoa di tanah haram atau di tanah suci. Tempatnya atau ke-8 tempat tersebut apa saja? Disimak videonya dan jangan lupa untuk dukung terus Sum Channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Silahkan disimak videonya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi masukan atau referensi bagi Anda semua yang akan melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Berikut adalah ke-8 tempat paling mustajab sebagai tempat untuk berdoa yang dikutip dari berbagai sumber. Yang nomor 1 adalah Multajam. Di manakah posisi Multajam? Multajam adalah tempat atau jarak antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multajam merupakan tempat paling utama untuk berdoa. Barang siapa yang berdoa di pintu Multajam atau di Multajam dengan bersungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengabulkan segala doanya. Mintalah kebaikan baik dunia maupun untuk kebaikan akhirat. Yang kedua adalah Hijr Ismail. Letak dari Hijr Ismail adalah di bawah mijab atau pancuran Ka'bah. Talang air ini terletak di arah Hijr Ismail. Pancuran ini belum ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Talang ini dibuat suku Quraisy bersama dengan dibuatnya atap Ka'bah. Di bagian depannya tertulis lafal Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan pada sisi kirinya tertulis kalimat dalam bahasa Arab yang artinya, talang ini diperbaharui pelayan 2 tanah suci, yaitu Fahad bin Abdul Aziz Al Saud, Raja Arab Saudi. Usai bertawaf, jemaah haji atau umroh biasanya menyempatkan diri untuk berlama-lama membanyatkan doa di sini. Yang nomor 3 adalah Rukun Yamani. Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rukun adalah sandi atau tiang, yakni 4 sudut Ka'bah yang diberi nama Rukun Aswad, Rukun Iraqi, Rukun Syami, dan Rukun Yamani. Rukun Aswad dikenal dengan Hajar Aswad, merupakan posisi batu hitam yang menurut sebagian riwayat adalah batu dari yang menggantung setinggi 1,5 meter dari atas tanah. Saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapat perintah dari Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah, Hajar Aswad dijadikan salah satu pondasi. Yang keempat adalah dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah tentu sulit masuk ke dalam Ka'bah, namun Rasulullah SAW pernah membawa Aisyah radhiyallahu an ke Hijr Ismail saat Aisyah meminta izin sholat di dalam Ka'bah. Saat itulah Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah di sini kalau ingin salat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk bagian dari Ka'bah." Karena itu tidak dibenarkan seseorang bertawaf dalam area Hijr Ismail, karena Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah. Saat haji dan umroh, jemaah harus antri masuk ke dalam Hijr Ismail yang tidak terlalu luas usai sholat sunnah mutlak. Mereka biasanya memuaskan diri untuk berdoa di sini. Tempat yang kelima adalah Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i adalah berjalan sebanyak 7 kali putaran antara Bukit Safa dan Marwah. Prosesnya dilakukan setelah tawaf, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Tidak ada bacaan wajib, namun disarankan berdoa sesuai dengan kemampuan dan lebih banyak beristighfar. Tempat yang keenam adalah belakang Maqam Ibrahim. Di belakang Maqam Ibrahim, jika berhaji atau umroh, sesudah melaksanakan tawaf 7 putaran dan berdoa sejenak di Multajam, umat Islam disunatkan sholat di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim sendiri lokasinya masih di dekat Ka'bah, tidak jauh dari Multajam. Yang ketujuh adalah Musdalifah dan Mina. Musdalifah adalah kawasan antara Mina dan Arafah. Lokasinya sekitar 10 km dari Makkah. Musdalifah panjangnya kurang dari 4 km. Berada pada satu wilayah sempit antara 2 gunung yang berdekatan setelah Arafah.
Mina adalah kawasan berbukit, panjangnya 3-5 km, letaknya antara Makkah dan Musdalifah. Jaraknya dari Makkah sekitar 7 km. Di Mina terdapat Jamarot atau sebagai tempat untuk lempar jumroh. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah Raudhah yang posisinya adalah di kota Madinah. Di Masjid Nabawi terdapat Raudhah, yaitu tempat antara mimbar dan kediaman Rasulullah Muhammad SAW semasa beliau hidup, yang menjadi salah satu tempat istimewa bagi masyarakat muslim. Doa yang dipanjatkan di Raudhah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai Raudhah yang menjadi dambaan umat Islam harus berebutan sebelum masuk ke tempat itu untuk sholat, berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Untuk info terbaru atau update masuk ke Raudhah itu sekarang harus memakai tasreh, jadi lebih tertib lagi karena memakai antrian sesuai dengan nama yang terdaftar di tasreh tersebut. Kalau misalnya tidak memakai tasreh, bisa memakai aplikasi Itmarna atau Tawakalna. Terakhir kemarin pada saat pelaksanaan umroh, yang bisa masuk ke Raudhah adalah yang sudah memiliki nomor antrian atau tasreh dan lebih tertib lagi. Setiap jamaah atau rombongan diberi waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit untuk berdoa di Raudhah. Demikian sobat YouTube tentang 8 tempat paling mustajab untuk berdoa di tanah haram atau di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Semoga review dari video ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Jangan lupa untuk dukung terus Isum Channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat. Semoga untuk yang beribadah haji bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.